It's time! After 5 rounds, we go to the judges' scorecards for decision. The judges score the contest for the winner by unanimous decision and new undisputed UFC. Kita baru saja menyaksikan UFC 313 kemarin. Ya, Magomed Ankalaev resmi mengalahkan Alex Pereira dan merebut sabuk light heavyweight. Tapi beberapa hari ini gue melihat beberapa komentar atau ada yang mengatakan dan merasa keputusan ini mencurigakan dan bahkan Alex tidak yakin dengan keputusan ini. Apakah Ankalaev benar-benar layak menang? Atau ini adalah robbery fight? Yuk kita bahas berdasarkan data, fakta, dan analisa yang ada. Sebelum kita masuk ke data dan analisa pertandingan, mari kita bahas kenapa pertandingan ini penting dan akhirnya bisa terjadi. Alex Pereira datang ke pertarungan ini sebagai salah satu striker terbaik dan paling berbahaya di UFC, dengan power yang bisa mengakhiri siapa saja hanya dalam satu pukulan. Setelah menjadi juara divisi ini, Alex Puatan benar-benar menghajar habis top contender di divisi ini. Sebut saja Jan Blachowicz, Jamahal Hill, Jiri Prochazka. Bahkan Jiri sudah dikalahkan Pereira 2 kali dengan cara finish yang meyakinkan. Sementara Magomed Ankalaev adalah petarung yang dikenal dengan kemampuan grappling yang solid dan pertahanan yang sulit ditembus. Kemenangan meyakinkannya melawan Johnny Walker dan tidak pernah merasakan kekalahan sejak 2018. Hal ini diyakini akan mempertemukan Ankalaev melawan Pereira. Namun fakta berkata lain, UFC malah memberikan Khalil Rountree kepada Pereira dan mengadukan Ankalaev melawan Alexander Rakic, sehingga banyak fans yang mempertanyakan mengapa Ankalaev masih belum diberi kesempatan. Dan banyak juga bahasa miring yang mengatakan Alex dilindungi oleh UFC. Faktanya, kedua petarung ini sama-sama berhasil menang. Akhirnya bentrokan kedua pemain tidak dapat dihindarkan. Namun bursa taruhan mulai berubah dan bahasa dari para penggemar lebih banyak condong memberikan dukungan kepada Alex Pereira. Karena kita tahu, 4 pertandingan sebelumnya, Pereira selalu menang finish dengan cara yang fantastis. Dan Ankalaev menjadi underdog karena dinilai kurang meyakinkan di beberapa pertandingan terakhirnya. Dan akhirnya terjadilah pertempuran mereka di UFC 313 kemarin. Pada ronde 1 ini, gue lihat sebenarnya pertarungan cenderung lambat dan kedua petarung masih saling membaca satu sama lain. Bahkan kedua petarung lebih banyak mengandalkan leg kick untuk menjaga jarak antara kedua petarung. Seperti biasa, Pereira melemparkan dan mencicil calf kick yang efektif untuk melemahkan pergerakan dari Ankalaev. Ankalaev pun juga membalas dengan serangan kaki. Dan di ujung ronde pertama ini, Ankalaev mencoba melakukan takedown dan Pereira sanggup menahan takedown tersebut pada ronde 1 ini. Sepertinya tidak ada debat bahwa memang Pereira lah yang mengambil ronde ini. Dan dengan data yang bisa teman-teman lihat sebagai berikut ya. Memasuki ronde kedua, Pereira mencoba lebih aktif. Namun kita tahu Ankalaev memiliki defense yang bagus. Cukup banyak momen menarik di ronde ini. Karena ketika Pereira mencoba lebih aktif, mode direct counter Ankalaev langsung bekerja. Bahkan ketika counter langsung tidak dilakukan oleh Ankalaev, tidak butuh waktu lama, dia selalu memberikan respon yang bagus dengan memberikan kombinasi serangan ke Alex. Dan di akhir ronde kedua ini, Ankalaev mendapat celah untuk memukul Pereira dengan keras dan membuat Pereira goyah dan bahkan nyaris knockdown. Namun Pereira benar-benar diselamatkan oleh bell. Ronde ini 100% untuk Ankalaev dengan statistik seperti yang bisa teman-teman lihat ya. Pada ronde 3 ini mungkin disinilah yang menjadi perdebatan, karena ronde inilah yang benar-benar pertarungan sangat ketat dan tipis. Berdasarkan statistik total strike dan significant strike, Pereira memang lebih unggul. Namun mengapa ketiga juri memberikan poin kepada Ankalaev? Mungkin gue bukan orang yang tepat memberikan analisis mendalamnya ya. Tapi berdasarkan pengamatan gue yang sampai gue tonton ulang 2 kali untuk ronde ini, gue lihat Ankalaev lebih menguasai oktagon dan Pereira lebih cenderung menghindar. Bisa jadi poin agresivitas mendapat nilai lebih untuk Ankalaev,
Namun menurut gue itu saja tidak cukup untuk memberikan poin nilai kepada Ankalaev karena jumlah serangan Pereira lebih banyak dibandingkan Ankalaev. Namun terkadang penilaian juri tidak serta-merta hanya masalah kuantitas jumlah serangan. Juri juga menghitung bobot serangan. Jadi bobot serangan itu terbagi pada jenis bobot ringan, bobot sedang, dan bobot berat. Sekali lagi, gue hanya menyampaikan apa yang gue lihat. Sepertinya juri melihat bobot serangan Ankalaev lebih besar ketimbang Pereira. Walaupun impactnya secara kasat mata gue tidak bisa kita lihat dengan jelas. Menurut gue, berdasarkan hal itulah mengapa Ankalaev dapat mengantongi poin di ronde 3 ini. Dan harus diingat loh, bahwa juri satu pun tidak ada yang berbeda penilaian. Di ronde keempat ini, kembali no debat ya. Ini adalah milik Ankalaev. Dia benar-benar mendominasi Pereira dengan total strike dan signifikan strike yang berbanding jauh. Tapi ada satu hal yang menarik. Ternyata takedown defense Pereira benar-benar improve secara signifikan. Tidak ada satupun percobaan takedown Ankalaev yang bisa membawa Pereira ke ground. Beda banget waktu Pereira lawan Jan Blachowicz. Takedown defense-nya benar-benar bagus pada saat ini, dan dia paham bagaimana pagar bisa membantu menjaga pertarungan tetap di atas. Tapi tetap saja, poin tetap dikantongi oleh Ankalaev. Di final championship round ini, Alex Pereira pada setengah ronde awal benar-benar bernafsu untuk mengamankan ronde ini dengan lebih aktif sambil mencari celah melepaskan hook kiri andalannya. Karena beberapa kali gue lihat Pereira melemparkan pukulan khasnya, namun Ankalaev benar-benar disiplin menutup celah. Bahkan tendangan high kick Pereira pun dengan mudah ditahan oleh Ankalaev. Setengah akhir dari sisa ronde ini praktis dikuasai oleh Ankalaev, dan Pereira seperti semakin kebingungan. Namun yang menarik, lagi-lagi Pereira dapat menahan percobaan takedown dari Ankalaev. Bahkan Pereira mampu menahan sampai total 12 kali percobaan takedown pada pertandingan ini. Kembali lagi, ronde ini merupakan ronde yang sangat ketat. 2 juri memberikan poin untuk Pereira dan 1 juri memberi poin untuk Ankalaev. Ya wajar sih ada perbedaan pendapat karena emang benar-benar ketat pada poin ini. Tapi kalau lu tanya sama gue sih lebih condong memberikan poin untuk Ankalaev ya. Kenapa? Karena secara statistik Ankalaev memiliki jumlah serangan yang lebih banyak. Kemudian damage dan impact serangan Ankalaev di ronde ini lebih tajam, dan kontrol game lebih banyak oleh Ankalaev. Tapi kalau pendapat lu berbeda juga nggak apa-apa. Toh kita kan punya persepsi masing-masing ya. Berdasarkan hasil data yang gue kumpulin dan kita bandingkan, ketiga juri mutlak memberikan kemenangan untuk Ankalaev secara keseluruhan tanpa ada split decision dari ketiga juri untuk nilai keseluruhannya. Berdasarkan statistik pun, meskipun Pereira seorang striker, namun pada pertandingan kali ini total strike dan signifikan strike mutlak milik Ankalaev. Yang benar-benar menonjol dari Pereira pada pertandingan ini adalah takedown defense-nya yang improve signifikan sekali. Namun setahu gue takedown defense tidak masuk hitungan penilaian juri ya. Koreksi kalau gue salah ya bro, takutnya gue yang salah. Kesimpulannya, menurut gue kemenangan Ankalaev ini adalah murni dan bukan robbery fight ya. Tapi kalau ada yang punya pandangan berbeda juga nggak apa-apa kok. Pasti punya alasannya sendiri ya. Menurut lu gimana? Apakah ini robbery fight atau enggak? Tulis di kolom komentar ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah yang akan terjadi? Menurut kalian, untuk Pereira mending rematch, naik ke kelas berat, atau turun kembali ke middleweight ya? Tapi yang pasti Dana White mengatakan memungkinkan untuk dilakukan rematch. Dan salutnya untuk Ankalaev, dia langsung memberikan statement terbuka untuk dilakukan rematch karena dia tidak pernah pilih-pilih lawan. Tinggal sebutkan tanggal dan tempatnya. Itu sih yang gue suka dari Ankalaev. Semoga kedepannya Ankalaev bisa lebih aktif bertanding ya, karena sudah jadi juara.